Eropa memilih hidup tanpa gedung pencakar langit. Why aren't there many skyscrapers in Europe? Despite being one of the most developed, densely populated, and economically prosperous continents, Europe has surprisingly few skyscrapers, particularly when compared to Asia and North America. Saat negara lain, khususnya di Asia, berlomba-lomba untuk mendirikan gedung-gedung pencakar langit yang megah, yang mewah, Eropa dengan santainya kokoh pada pendirian yang pertama. Mereka gak mau ganggu bangunan bersejarahnya. Mereka juga punya alasan karena harga properti yang mahal hingga urusan konservasi arsitektur pasca Perang Dunia Kedua. Gedung-gedung tinggi dan megah di Eropa tidak akan pernah kita lihat di Eropa. Yang bisa kamu lihat di seluruh penjuru Eropa hanya adalah sebuah arsitektur yang hampir serupa di setiap sisi kotanya. Di Eropa sendiri, gedung pencakar langit ini bukan sebuah hal yang mesti dilomba-lombakan untuk dibanggakan. Bahkan, ada beberapa kelompok orang yang sangat menentang terhadap pembangunan gedung-gedung pencakar langit atau skyscraper di Eropa. Padahal, gedung pencakar langit dengan ketinggian yang ekstrim jadi proyek yang dibangga-banggakan oleh negara-negara seperti di Asia, Amerika, ataupun negara-negara Arab. Di Dubai aja terdapat gedung tertinggi yaitu Burj Khalifa yang tingginya mencapai 828 meter. Sementara di Asia, ada Cina yang memiliki Shanghai Tower yang punya tinggi setinggi 632 meter. Dan ada pun juga kalau di Indonesia, adalah Gamma Tower yang punya tinggi 285,5 meter. Di sejumlah negara, gedung pencakar langit lumrah dijumpai di kota-kota besar. Tapi, apa alasannya Eropa gak mau punya gedung pencakar langit yang banyak kayak negara-negara tetangga? Ini dia alasan lengkapnya. Sebelum nonton episode kali ini, jangan lupa untuk kalian subscribe di channel YouTube Anak Teknik Indonesia, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi seputar keteknikan menarik seperti episode kali ini. Santai dulu, ini bukan pelajaran di perkuliahan. Video ini adalah sebuah cerita pengantar ilmu pengetahuan tentang apa sih alasan kenapa tidak banyak gedung pencakar langit di Eropa. Selamat datang di Anak Teknik Indonesia. Dilansir dari CEO World Magazine, setidaknya hanya ada 218 gedung pencakar langit di seluruh langit Eropa. Ini dikit sih. Kalau dibandingkan di Indonesia aja punya banyak gedung pencakar langit, khususnya di beberapa kota besar seperti Surabaya ataupun Jakarta. Kalau kita lihat, kota-kota di Eropa sebagian besar lahannya ini diisi oleh bangunan mid-rise. Yap, sebuah pilihan yang sedang-sedang aja, di mana bangunannya nggak terlalu tinggi atau high-rise. Kategori mid-rise yang diadopsi Eropa ini diklasifikasikan sebagai bangunan rendah karena bangunannya hanya memiliki antara 5 hingga 10 lantai aja. Dan nggak lupa juga bangunan-bangunan di Eropa selalu menyisakan lahan terbuka hijau sebagai standarnya. Contohnya, Paris dengan bangunan ala Haussmann-nya yang sudah terkenal, atau gedung-gedung ini yang ada di kawasan Eixample, Barcelona. Kalau kita perhatikan, gedung-gedung ini punya bentuk yang hampir serupa. Dan pastinya ini tidak lebih dari 10 lantai aja. Kalau untuk kota-kota lainnya bagaimana? Ya, hampir sama aja. Kalau nggak percaya, kamu bisa buka HP kamu dan buka Google Street View-nya, dan kamu bisa telusuri jalan-jalan di kota Eropa secara random. Pasti bentuk arsitekturnya, bangunannya kurang lebih sama. Kalau kamu nggak percaya juga, kamu bisa tanyain aja ke teman kamu atau ke kerabat kamu yang sedang kuliah atau kerja di Eropa. Tanya deh, pasti bangunannya hampir mirip-mirip dengan apa yang ada di video ini. Nah, setelah kita tahu gimana kondisi bangunan-bangunan di Eropa dengan bangunan dan arsitektur yang hampir mirip di setiap penjuru kotanya, ini dia alasan kenapa Eropa serasa anti banget dengan skyscraper. Yang pertama, banyaknya bangunan bersejarah. Iya, bangunan-bangunan yang telah ada berabad-abad lalu menjadi daya tarik utama untuk turis datang ke benua Eropa.
Jadi, keberadaan bangunan modern dengan arsitektur yang sangat jauh berbeda, ini bakalan sulit banget untuk berkompromi dengan bangunan-bangunan kuno ini. Yang kedua, harga properti yang mahal. Dengan alasan ini, punya tujuan bukan hanya untuk melestarikan warisan arsitektur kota, tetapi juga membatasi jumlah lahan yang tersedia untuk pembangunan baru. Biaya pembangunan gedung pencakar langit di Eropa dapat menjadi penghalang bagi para pengembang, sehingga mereka akan berpikir lebih praktis untuk membangun struktur yang lebih rendah dan lebih padat. Tentunya ini demi menghemat biaya. Yang ketiga adalah tidak ramah lingkungan. Ya, Eropa berpendapat bahwa bangunan yang bertingkat, tinggi dan modern lebih mengandalkan sistem pemanas, pendingin, serta pencahayaan yang lebih boros energi untuk mengatur suhu dalam ruangannya. Nah, inilah yang akan mengancam ketidakstabilan dari lingkungan itu sendiri nantinya di Eropa. Yang keempat, konservasi arsitektur pasca perang. Pada Perang Dunia Kedua, ini menyebabkan banyak kota di Eropa hancur, sehingga memerlukan rekonstruksi dan konservasi agar bangunan kuno masih dapat dinikmati. Restorasi atau pemulihan arsitektur sebelum perang ini dipandang sebagai cara untuk melestarikan identitas budaya serta membangun rasa kebersamaan setelah trauma perang. Dengan bangunan seperti ini, yang mana butuh lahan yang luas dan kapasitas yang tidak sebanyak jika bangunan didirikan berpuluh-puluh lantai, percaya deh, ini bukan berarti mengurangi kepadatan penduduk dan aktivitas ekonominya. Oke, banyak orang yang menyangka bahwa Jakarta dengan gedung-gedung tingginya sudah terlalu padat bila dibandingkan dengan Paris yang pencakar langitnya jarang-jarang. Padahal, perlu ketahui aja nih, data menunjukkan sebaliknya. Kepadatan penduduk Paris itu kurang lebih 20.000 jiwa per kilometer perseginya. Itu lebih tinggi jika kita dibandingkan dengan Jakarta. Perlu ketahui aja Jakarta punya kurang lebih 15.000 jiwa per kilometer perseginya. Faktanya hampir 60% hunian di Paris itu ada di dalam bangunan dengan ketinggian 5 lantai atau lebih. Kontras dengan Jakarta yang 70% huniannya adalah rumah tapak. Masih banyak ruang yang tumbuh secara vertikal di Jakarta dengan skala yang manusiawi. Jadi itu dia alasan kenapa Eropa tidak banyak ada gedung pencakar langit di sana. Jangan lupa untuk komen pendapatmu di bawah, tekan tombol like-nya, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Anak Teknik Indonesia. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.